Hanya firman-Mu yang menjadi penghibur kami dengan Engkau Bapa. Firman-Mu yang selalu Tuhan Yesus Kau buka, sehingga kami bisa mengenal Engkau pribadi yang kami percayai. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersuka-suka di dalam Engkau, Allah penolong kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan sayang-Mu Tuhan, yang kami terima dari hari lepas hari. Kami sudah boleh bersuka-suka di dalam Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan melihat pribadi-Mu lewat firman Tuhan di saat ini. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman ini kepada semua kami yang menerima firman Tuhan. Di saat ini boleh juga dibuat mengerti, dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan mengenal Engkau lebih lagi dari waktu lepas waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman ini mengubahkan hidup kami. Firman ini memerdekakan kami. Firman ini menjadi kekuatan dan sukacita, penghiburan bagi kami. Firman ini tuntunan bagi kami. Firman Tuhan ini juga yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, di mana kami boleh ada di saat ini dan akan mendengarkan firman-Mu. Hamba menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan, awal pertengahan sampai pada akhirnya, terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Kita percaya ini perjalanan hidup di sepanjang tahun 2025 selalu luar biasa, dan ketong ada di awal bulan November ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kita boleh melewati Oktober dengan segala baik, dan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau masih berdiri sampai hari ini, bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena bisa dan mampu, tapi karena Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, mari sama-sama ketong berdiri dan ketong baca firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11, pada hitungan yang ketiga ketong akan baca. 1, 2, 3. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan di saat ini temanya lah Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jemaat kekasih Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, suku, status, pendidikan, jabatan, bahkan pandangan, firman Tuhan hari ini menegaskan sesuatu yang luar biasa, yaitu Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Paulus ingin mengingatkan kita bahwa dalam Kristus semua batas manusia lenyap. Di dalam Kristus semua perbedaan itu tidak ada. Hanya satu hal yang membuat kita berarti, yaitu keberadaan Kristus di dalam hidup kita. Kristus adalah pusat kehidupan kita. Bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Artinya seluruh arah hidup, seluruh tujuan hidup, seluruh makna kehidupan ini, seluruh keberadaan kita bersumber dari Kristus.
Tanpa Kristus hidup ini hampa. Seperti kapal tanpa kompas. Di dalam Yohanes 15 dia bilang apa? Di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Kristus yang menjadi pusat, ketika Kristus yang menjadi sentral hidup kita, setiap langkah, setiap keputusan dan setiap perjuangan kita memiliki arti yang kekal. Jadi semuanya bukan tidak berarti. Semuanya ketika di dalam Kristus dia akan berdampak. Baik untuk diri sendiri atau di mana lingkungan kita berada. Jadi dia akan berdampak juga bagi semua orang. Tantangan bagi kita semua di hari-hari yang terakhir. Apakah Kristus sungguh menjadi pusat kehidupan kita di hari-hari yang terakhir? Tetapi kita melihat dengan keadaan dunia saat ini. Pusat kita kepada Kristus atau perhatian kita, arahan pandangan mata kita tergerus dengan berbagai macam himpitan hidup ini. Ataukah kita masih menaruh diri, harta atau kehormatan dunia sebagai pusatnya? Orang mengejar banyak hal untuk mereka percaya ketika mereka memiliki sesuatu, harta, pangkat, jabatan dan sebagainya. Bisa membawa mereka dalam satu kesenangan, satu kebahagiaan. Sehingga mereka kejar. Kalau bisa beta memiliki semuanya. Kalau bisa beta memiliki jabatan, karena beta harus menjadi pusat perhatian. Kristus ada di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam Efesus 1 ayat 22 bilang apa? Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kristus tidak hanya berkuasa di gereja. Kristus tidak hanya ada di persekutuan-persekutuan umat percaya. Tapi juga dalam rumah tangga, tempat kerja, pelayanan, bahkan di tengah-tengah penderitaan kita semua. Kristus ada di dalamnya. Ia tidak jauh dari kehidupan kita. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia hadir di setiap ruang dan waktu. Mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Kadang-kadang hal-hal yang kecil kau pikir itu biasa. Tetapi dengan dia dalam segala langkah hidup kita. Dalam setiap keputusan kita. Tindakan yang kita lakukan dalam hari-hari hidup ini. Ketika dengan Kristus yang menjadi pusat perhatian kita. Dia bisa mengubah yang biasa menjadi yang luar biasa. Contoh, saat kita bekerja dengan jujur, sabar dan tekun, Kristus sedang bekerja melalui kita. Amin. Saat orang menyakiti kita, lalu kita tidak membalas. Kalau istilahnya orang di dalam firman Allah dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kita tidak membalas. Kristus sedang bekerja di dalam kita. Tapi kadang orang merasa bahwa kau kalah kalau begitu. Tetapi beta sangat percaya ketika Kristus yang menjadi pusat hidup kita, semua tindakan, pemikiran, perkataan sampai kepada keputusan hidup kita akan ambil berdasarkan apa yang Tuhan mau. Saat kita mengampuni orang yang menyakiti, Kristus sedang dinyatakan lewat kasih kita. Setiap hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang tertuju pada Kristus menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun mungkin itu rutinitas yang terjadi setiap hari. Tetapi kalau Kristus yang menjadi pusat ibadah kita, pusat perhatian kita, pusat keputusan kita, kita sedang membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kristus menghapus perbedaan. Ketika kita baca firman Tuhan saat ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, budak atau orang merdeka. Dalam Kristus kita semua satu tubuh. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua disatukan oleh kasih dan anugerah.
Ini keindahan menjadi tubuh Kristus. Boleh kita punya karunia, talenta berbeda-beda. Tetapi semuanya sama, upah yang sama juga kita terima di dalam Kristus. Mungkin di dalam persekutuan bergereja seperti ini, mungkin ada yang di atas panggung ini, ada juga yang di sebelah kanan sana, ada juga yang menjadi pemain musik, bahkan ada yang tidak terlihat sekalipun dalam kegiatan dan aktivitas untuk membangun tubuh Kristus. Tim doa itu saya pernah kelihatan. Orang yang membersihkan ruangan ini nggak pernah tampil. Tetapi kita mau katakan kita adalah satu. Teman sekerja Allah. Dan upahnya sama. Kadang kau mau ambil jabatan jam majelis juga. Kadang kau mau ambil jabatan pengkhotbah juga. Karena tampil di depan. Atau pemain musik karena memang dia pernah turun. Pengkhotbah boleh berganti-ganti juga kan. Tapi yang pemain musik dan sebagainya, dia akan tetap ada di atas. Kelihatan oleh mata dunia. Kelihatan untuk semua orang. Tetapi kita mau katakan di dalam Kristus semua sama. Upahnya sama. Jangan memandang rendah sesama karena latar belakangnya. Jadilah pembawa damai dan kasih di tengah-tengah komunitas kita saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, lingkungan di mana kita ada, tempat pekerjaan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Lihat setiap orang sebagaimana Kristus melihat mereka. Berharga dan dikasihi. Kalau tadi pagi kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Waktu beta baca, bahkan beta tadi waktu ibadah pun beta merenungkan tentang bapak yang menanti anaknya pulang. Dia berlari-lari, dia mendapati anak yang bungsu itu, yang waktu dia sadar, waktu dia bertobat, dia bangkit, dia mau kembali ke rumah bapak. Dalam kondisi yang parah istilahnya, kelihatannya kotor, bau dan sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan itu, waktu kita baca, kita perhatikan, kita merenungkan. Bapaknya tuh saya bilang waktu dia anak datang sampai di muka pintu lalu, mandi dulu, baru kita polose dan ciong seng. Di situ di firman Tuhan dia katakan, bapaknya tergerak hati oleh belas kasihan. Dia berlari, anak yang terhilang itu, anak bungsu itu, dia menyadari kehidupannya. Bahkan dia berkata buat bapaknya, sudah kalau sampai saya akui beta sebagai anak saya apa-apa. Beta kerja bantu-bantu di bapak pun rumah jua. Karena dia pembagian so habis. Dia so ambil semua. Tapi waktu datang tuh bapak itu menjumpai dia. Bapak memeluk dia, bapak mencium dia. Bapak memberikan pakaian yang baru. Bapak mengenakan cincin-cincin mengikat kita kembali dengan Tuhan. Memberikan pendirian atau perjalanan satu langkah yang baru di dalam Kristus. Dia memakaikan sepatu. Bahkan dia bilang buat bawahannya yang ada di rumah bahwa potong 1 ekor lembu sebentar malam kita pesta. Artinya kita bersyukur anak ini sudah pulang. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan tidak ada perbedaan. Oh ini dosa sedikit, ini dosa banyak. Tidak. Waktu kita datang kepada Dia, Dia menerima kita apa adanya. Bahkan firman Tuhan mencatat 1 orang bertobat, seisi surga bertempik sorak. Amin. Berarti sangat berharganya hidup kita di hadapannya. Dan tidak ada perbedaan waktu Dia menyambut kita. Kalau di sini kalau disambut orang kan pakai perbedaan. Makan saja kalau di DMP besar ini VIP, ini masyarakat. Ya, ada. Ruang tunggu pun begitu, ini pembesar pun tampak, ini masyarakat biasa pun tampak. Tapi kita perhatikan kasih Bapa untuk hidup kita.
Tidak ada perbedaan kata firman Tuhan. Jadi ketika Kristus menjadi semua dan di dalam segala sesuatu, hidup kita tidak lagi diarahkan oleh dunia, tetapi oleh kasih Kristus. Kita belajar melihat segala hal sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan sambil kita berpikir pun, karena firman Tuhan dikatakan waktu dalam berpikir pun saja sudah berdosa. Sebab itu kita jaga hati kita supaya pikiran ini adalah pikiran Kristus dan senantiasa memuliakan Dia. Ada satu ilustrasi, ada sebuah kisah tentang seorang petani. Di desa yang memiliki sumur tua di ladangnya, toh, sumur sulama. Suatu hari sumur itu runtuh dan hampir menimbun seekor keledai peliharaannya. Para tetangga datang membantu, tapi setelah lama mencoba, mereka menyerah dan berkata, sudahlah, timbun saja sumur itu, keledainya juga sudah tua. Mereka pun mulai menimbun sumur itu dengan tanah. Namun yang terjadi mengejutkan. Setiap kali tanah dilemparkan ke tubuhnya, keledai itu mengibaskan tanah itu dan menginjaknya. Lama-kelamaan tanah yang menimpanya justru membawanya naik ke permukaan hingga akhirnya keluar dari sumur dengan selamat. Demikian juga dengan hidup kita. Seringkali dunia menumpahkan kesulitan, beban, penderitaan. Tetapi ketika Kristus hidup di dalam kita, setiap hal yang mencoba menenggelamkan kita justru menjadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Amin. Sebab Kristus ada di dalam kita. Lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita diuji, tetaplah berpegang pada Kristus. Tetaplah Kristus yang menjadi pusat perhatian kita. Jangan biarkan masalah menggeserkan Kristus dari pusat hidup kita. Justru di saat tergelap, biarlah terang Kristus semakin nyata. Kalau manusia seringkali ada hal-hal yang demikian. Kalau mau yang tolong itu yang bagus-bagus saja. Yang sem bagus tuh aduh kata saya mau tolong. Tapi pada saat kita melakukannya, karena kita lakukan bukan karena kita bisa, kita mampu. Tetapi karena kita tahu Yesus yang menjadi pusat perhatian kita hidup di dalam kita. Sehingga kita mampu melakukannya. Kita dulu merenungkan beberapa hari ini. Bicara firman enak, mempraktekannya tuh aduh betul-betul banyak ini pertimbangan. Zaman beta bincang-bincang nih beta pun kakak. Karena ada ketumpung saudara yang kecelakaan tapi karena dia dalam kondisi yang mabuk. Jadi waktu masuk rumah sakit, atau baku telepon kiri kanan sana sini. Betul kakak perempuan bilang, taruh sapiliang. Mengkali dia sakit karena mabuk saja tuh kesian. Nah waktu beta baca firman Tuhan tentang anak yang terhilang ini, kita juga menyadari bahwa Tuhan, tadinya hidup kita juga kotor. Tadinya hidup kita juga penuh dengan dosa. Tapi Yesus menjumpai kita bukan saat kita baik-baik saja. Bukan saat kita sudah bersih. Justru karena Yesus datang supaya kita bersih. Amin. Bagaimana kita punya hidup kita terapkan. Jangan bilang tolong orang lain. Kalau saudara sendiri saja, kotong hitung-hitungan. Jangan bilang kita akan sampai ke ujung bumi. Kalau mulai dari Yerusalem saja, mulai dari lingkungan kita yang orang terdekat sekalipun, kita tidak bisa menerima dia apa adanya.
Jadi kalau Tuhan Yesus yang menjadi pusat perhatian kita, kalau Tuhan Yesus di atas segalanya, kita akan mampu melakukan sesuatu yang bagi orang lain dia tidak mau melakukan. Kalau Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dia saya bilang di satu hal saja, tetapi firman Tuhan dia bilang Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita akan mampu melakukannya. Ini contoh yang jauh-jauh, ada di lingkungan kita, ada juga di dalam diri kita sendiri. Kalau mau orang itu, kalau orang itu baik, dia mau membanggakan kita, kau tuh akan tolong dengan sukacita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, di hari Jumat malam itu untuk persiapan hari Minggu, ini satu ayat, mungkin anak yang terhilang itu sering kita dengar, sering kita baca dari hari sekolah minggu. Tetapi ada hal yang menyentuh di situ, beta baca berulang-ulang pada saat itu. Beta kepingin lihat apakah waktu Tuhan menjumpai anak yang terhilang itu dia duduk di tampah saya, tidak. Tetapi firman Tuhan mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia berlari menjumpai anak itu. Beta tahu anak itu juga merasa diri, dia kotor. Dia berdiri jauh-jauh. Tapi Tuhan Yesus menjumpai dia. Tuhan Yesus mencium dia. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau Yesus yang menjadi pusat perhatian hidup kita. Ketika hal-hal itu terjadi, kita akan melakukannya dengan sukacita. Bukan untuk dikatakan kita baik, tapi Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi sementara kita diuji, tetaplah berpegang pada Kristus. Kalau kita menjumpai masalah ini juga di seputar kita, kita juga sementara diuji. Apakah hati kita sama seperti hati Kristus? Yang katanya Kristus diam di dalam kita. Rohnya tuh diam di dalam kita semua. Jadi jangan biarkan masalah menggeserkan Kristus dari pusat hidupmu. Sekarang kan kau tuh lihat, anak-anak dia tuh, berarti dia menggeserkan. Kau tuh punya perhatian yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ketika kita diberkati, tinggikan Kristus, bukan dirimu. Ya, kalau kita berhasil, kita baik-baik saja, bukan karena beta hebat, bukan karena sapa baik. Tapi beta percaya karena Kristus diam di dalam hidup kita. Setiap keberhasilan, setiap berkat adalah kesempatan untuk memuliakan Kristus yang bekerja di dalam kita semua. Karena firman Tuhan mencatat, rohlah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Tapi semua yang berasal dari atas. Jadi setiap keberhasilan, setiap berkat adalah kesempatan untuk memuliakan Kristus yang bekerja di dalam ketong semua pribadi lepas pribadi. Ketika kita melayani, pandanglah Kristus bukan pengakuan. Amin. Pandang Kristus. Melayani itu bukan nanti kau tuh di atas sini saja. Melayani di mana saja Tuhan tempatkan. Salah satu contoh yang tadi beta bilang. Ada pelayanan yang kau lakukan memang tidak enak. Tapi lakukan. Pandang dia di atas segalanya. Sebab pelayanan tanpa Kristus hanyalah kegiatan. Tetapi pelayanan dengan Kristus adalah ibadah yang sejati. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan berkenan kepada Allah. Kristus bukan sekedar bagian dari hidupmu, ia adalah inti dari hidupmu.
Jadi bukan bagian-bagian yang terpisah, tetapi dia adalah pusat. Dia adalah inti dari kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan pada hari Minggu. Dia bukan hanya Tuhan pada hari jam-jam ibadah wadah. Tetapi Tuhan di hari Senin sampai hari Sabtu juga. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari, setiap saat. Dia ada di rumah. Dia ada di kantor. Dia ada di tempat pergumulan kita. Dia juga ada di tengah-tengah sukacita kita. Mari jemaat kekasih Tuhan kita renungkan. Apakah Kristus benar-benar menjadi semua dalam hidup kita? Apakah Ia memimpin cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak? Jika ya, maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa Kristus. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Biarlah itu bukan hanya ayat yang kita hafalkan, tetapi menjadi gaya hidup orang percaya. Amin.